أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. تكلمنا في مجلس ماضي عن شروط الجماعة، syarat-syarat jamaah. Wasalna ila syaratis sabi'. Kita sampai ke syarat yang ke-7. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa syaratus sabi'u, syarat yang ke-7 dari syarat-syarat jamaah, alla yataqaddamal ala imamihi fil makan fi ghairi shiddatil khawfi. Syarat yang ke-7, alla yataqaddamal ma'mum, makmumnya itu tidak yataqaddam, di depan daripada imamnya fil makan, di tempat. Yataqaddam, dia di depan imamnya fil makan. Fi ghairi syiddati l-khawf, di selain solat khawf. Adapun solat khawf nanti boleh kita di depan imam. Baik. Sekarang kita bahas dulu alla yataqaddamul ma'mum ala imamihi fil makan. Yaqinan, secara yakin. Secara yakin dia tidak terdahulu dia daripada imamnya. Bagaimana? Bi an yusawiyahu aw yata'akhkhara anhu, sejajar dia dengan imamnya, aw yata'akhkhara anhu, atau dia ta'akhkhar, mundur sedikit daripada imamnya. Lakinna musawatihi lahu makruhatun mufawwitatun li fadilatil jama'ati fima sawahu fihi. Akan tetapi musawah, sama dia berdirinya sejajar dengan imamnya, itu makruh. Mufawwitatun li fadilatil jamaah, bisa menghilangkan fadilah jamaah. Fima sawahu fihi, di saat dia sejajar dengan imamnya. Wa kadza ta'akhuruhu an imamihi bi aktsara min thalathati azra'in makruhun mufawwitatun li fadilatil jamaah. Demikian juga ta'akhurnya dia, jauh dia daripada imamnya lebih daripada 300 zira'. 3 zira'. Afwan, 3 zira'. Lebih dia dari 3 zira' itu makruh. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Berarti antara dia dengan imam itu tidak boleh lebih daripada 3 zira'. 1 zira' ni kan, dari ujung tangan sampai ke sekuaya 1 zira'. Sekitar berapa meter berarti? 1,5 meter, enggak nyampe ya? 1 ni berapa? 30 cm? 28 cm. Ya kan? Sekitar 40-an cm. 3 zira'. Nama. Betul. Baik, wadah? Tamam. Fa in taqaddama ala imamihi qabla syuru'i fi sholati wastamara ila syuru'i fiha lam tanaqid. Seandainya dia taqaddam ala imamihi, di depan imamnya, qabla syuru' fi shalah, sebelum dia melakukan solat, sebelum masuk ke solat. Wastamarra, kemudian dia terus seperti itu sampai dia masuk ke dalam solat, lam tanaqid. Tidak sah solatnya, tidak sah pula jamaah. Solatnya tidak sah. Au taqaddama alaihi fi athna'iha batalat, atau di pertengahan solat. Dia pertama tadi di belakang dia, kemudian pas solat dia maju lewat imamnya, maka batal solatnya. Baik. Wa dhabitut taqaddum, ketentuan taqaddum, mendahulukan imam di tempat itu, an yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi
ala juz'in mimma i'tamada alaihi al-imamu yaqinan. Ketentuan taqaddum di tempat itu imamnya mendahului dengan segala sesuatu yang dia bertumpu di situ. Bi jami'i man i'tamada alaihi. Misalnya dia nanti berdiri, kaki dia misalnya berdiri bertumpu di mana? Di aqib kan? Di tumitnya kan? Seandainya tumit dia, misalnya kalau orang yang berdiri berarti di tumitnya. Bi jami' i'tamada alaihi. Dengan seluruh tempat dia bertumpu, itu melewati juzuk daripada tempat bertumpunya imam. Baik. Kita baca di depan ya. Itu baik dia lakukan dengan bi fi'li nafsihi atau bi fi'lil imam. Baik imamnya yang mundur atau dia yang maju sendiri. Paham? Imamnya yang mundur atau dia yang maju sendiri. Baik. Wal ibratu fi taqaddumil qa'imi war raqi. Al ibrah yang ditinjau, yang dilihat dalam orang berdiri dan orang yang ruku itu bil aqibi faqat, tumitnya. Paham? Berarti kalau orang sholat berdiri, berarti yang ditinjau apa? Tumitnya. Tadi kalau tumitnya sejajar dengan tumit imam, apa hukumnya? Makruh, mufawwitun li fadilatil jamaah. Dia tidak dapat fadilah jamaah, pahala jamaah nggak dapat. Tamam. Baik, sekarang babitnya kalau sejajar. Kalau lewat sedikit, juz'in. Lewat sedikit aja lewat. Juzuk. Misalnya imamnya berarti i'tamad, bertumpu dia di mana? Di kakinya kan? Di kakinya, di tumitnya tu. Lewat tumit kita sedikit makmum, lewat tumit makmum sedikit aja, juz'in, sedikit aja, batal salat. Tamam? Baik. Ada ibrahnya berarti yang ditinjau di orang berdiri waraqi dan orang yang rukuk berarti tumitnya. Tumit makmum tidak boleh melewati tumit imamnya di juz'in. Sebahagian, sedikit aja enggak boleh lewat. Baik. Sawa'un kana al-i'timadu alaihi wahdah au ma'a asabi'i rijli. Kebiasaan orang pasti berdirinya semuanya kan, kakinya. Maknanya bukan tumitnya aja terus asabinya diberdirikan atau dia berdiri di atas asabinya. Ghalibnya orang pasti berdiri semuanya kakinya. Tumit sekaligus dengan jari kaki kayak biasa kan? Fala yadurru hina idzin taqaddumu asabi'i rijlil ma'mumi ala asabi'i rijlil imami li kibari rijlihi wa sighari rijlil imam. Maka yang ditinjau apa? Tumitnya. Seandainya kaki makmumnya, asabi, jari kakinya itu lewat daripada jari kaki imam, karena panjang mungkin, ada orang yang kakinya panjang, tumit dia di belakang tumit imam, tapi jari dia melewati jari kaki imam. Enggak apa-apa. Karena ibrahnya ditumit. Tamam. Kama la tadurru musawatuha li asabi'i rijlil imam. Demikian juga tidak apa-apa la yadur samanya asabi' tersebut dengan asabi' kaki imam. Baik. Kalau ada orang berdiri tapi tidak menggunakan tumit. Misalnya dia berdiri pakai asabi kakinya, pakai jari kakinya, maka ibrahnya di jari kaki. Maka di sini fa ini i'tamada 'ala al-asabi'i faqad u'tubirat duna al-aqib. Seandainya dia berdiri menggunakan jari kaki, maka batasannya adalah di jari kaki. Itu berarti orang yang berdiri dan orang yang ruku'. Wal ibratu fil aqid. Kemudian ibrah yang dianggap di orang yang duduk bil aliyati. Ini i'tamada 'alaiha. Kalau kita ikut imamnya yang duduk, imam duduk, maka batasannya adalah aliyahnya, pantatnya, tempat dia duduk tersebut. Itu batasan dia. Berarti kita nggak boleh dari pantatnya. Tamam. Ini i'tamada 'alaiha jika dia bertumpu di situ. Paham? Orang solat duduk, berarti batasannya di mana? Kita nggak boleh lewat daripada pantat dia, aliyah dia tu. Paham? Wa illa
bi an i'tamada ala rukbatain fal ibrah bihima. Tapi kalau dia bertumpunya menggunakan dua lutut, maka kita nggak boleh lewat daripada dua lutut di dia. Harus di belakang dua lutut dia. Paham? Orang solat duduk. Berarti kalau solat dia duduk, tumpuannya di mana? Di aliyahnya kan? Di pantatnya dia duduk situ. Makmum, itu kalau berdiri nggak boleh lewat dari pantat dia. Kalau lewat dari pantat dia, batal solatnya. Kalau orang duduk, tapi dia bertumpu bukan di pantatnya, tapi di rukbahnya, di lututnya. Masalah dia solat, tapi dia duduk menggunakan lututnya. Nah, maka ibrahnya di mana? Di lutut. Makmum tidak boleh lewat lutut dia. Wadah? Tamam. Wal ibratu fi sajid, dan tinjauan untuk orang yang sujud bi rukbatain. Di saat dia sujud, misalnya imam sujud, di saat sujud kita maju misalnya, lewatin dia. Ya kan? Kalau lewat dari lutut dia, lutut imam yang lagi sujud, batal salat. Wadah? Tamam. Wa fil muttaji, kalau orang yang berbaring ke samping, muttaji, maka batasannya adalah bil jambi. Ya, ini sampingnya, di perutnya, di pinggangnya itu, nggak boleh lewat itu. Wa fil mustalqi, orang yang terlentang bir ra'si, kepala dia. Misalnya kita ikut imam, yang imamnya tersebut mustalqi, tidurnya terlentang, berarti kita nggak boleh lewat dari kepala dia. Kepala dia ini batasan makmum, harus di belakang kepala dia. Oke. Kalau orang sholat ala kursi, di mana i'timad dia? Kaki kursi yang belakang tuh. Makanya disunnahkan di shaf itu, kalau ada orang yang sholatnya pakai kursi, itu kursinya jangan dimundurin, kursinya dimajuin, karena tumpuan kakinya di belakang. Jadi yang harus sejajar sama shaf tuh adalah kursi yang kaki belakangnya itu. Udah, paham? Berarti kalau kita sholat ikut imam yang duduk di atas kursi, tumpuannya berarti di kaki kursi yang belakangnya itu. Nggak boleh kita lewat itu, harus di belakang itu. Tamam, wadah hada? Tapi kalau orang Mesir, dia sebelum takbiratul ihram dia berdiri dulu. Dia berdiri, dia sejajar sama orang. Terus dia baru duduk, kursinya baru mundur. Ini gimana? Nggak sholat kalau selama mungkin berdiri ya berdiri. Begitu sampai tempat yang kita nggak sanggup berdiri, duduk. Duduk ya? Nggak, posisinya gimana? Kalau awal takbir ya posisinya sama orang. Kalau mau rukuk sujud, dia tempat duduknya Mundurin ya. makruh. Makruh. Mufawitatun li fadilatil jamaah, bisa menghilangkan fadilah jamaah. Baik. خلاص. طيب. فإن اعتمد المأموم على عقبيه معا أو على أحدهما فقط لقطع رجله مثلا وتقدم بجميع ما اعتمد عليه من نحو العقبين على جزء مما اعتمد عليه إمامه ضر ذلك. Seandainya makmum itu bertumpu dengan akibnya dua-dua, atau salah satunya aja, misalnya kakinya terputus, berarti sebelah dia bisa berdiri kan, kaki dia sebelah masalan. Kemudian dia melewati tempat bertumpunya imam, bahagian tempat bertumpunya, dharra dzalik. Tapi kalau sebahagian aja itu nggak apa-apa. Surahnya orang kakinya sebelah, masalan dia berdiri di belakang imam kan, kakinya satu di belakang tumit imam, kakinya satu lagi di depan, batal nggak? Nggak, karena dia bertumpu di satu kaki yang ini, yang satu lagi enggak. Paham surahnya? Kakinya satu maju, satu lagi ke belakang. Hada la yadur. Enggak ya? Tamam. Tadi penjelasan tentang sholat yang bukan di Masjidil Haram. Sekarang di sini Syekh Mustafa menyebutkan sedikit, wa'lam annahu yusannu an yaqifal imamu khalfal maqami 'indal Ka'bah. Ketahuilah disunatkan
seorang imam berdiri di belakang makam, yakni makam Ibrahim. Imam di Ka'bah itu disunahkan berdiri di makam Ibrahim. Wa an yastadira al-ma'mumuna haulaha in sallu fil masjidil haram. Kemudian makmumnya itu yastadiru, berkeliling dia di belakang Ka'bah tu kan, yastadir, membuat lingkaran, sehingga semuanya liyahsula tawajjuhul jami'i ilaiha, sehingga semuanya mengarah ke kiblat. Solat di Ka'bah, orang kan yastadir kan, lingkar dia kan, sehingga semuanya menghadap ke Ka'bah. Baik. Wala yadurru kaunuhum aqraba ilaiha fi ghairi jihatil imami minhu ilaiha fi jihatihi lintifa'i taqaddumihim alaih. Baik. Imamnya berdiri di masalan tadi di belakang makam Ibrahim. Ada Ka'bah, masalan ada Ka'bah. Dah, imamnya berdiri di sini. Baik. Ada makmum yang berdiri di sini. Dah. Dia kan bermakmum di sini kan. Ni imamnya sebelah sini, Ka'bah, peta. Imam di sini. Makmum kan keliling Ka'bah. Ada makmum yang sebelah sana kan? Yang sebelah Ka'bah sana. Dia lebih dekat, akrab ila Ka'bah. Lebih dekat ke Ka'bah. Yadur wala la? La yadur. Karena dia tidak searah dengan imam. Faham? Syuk, lihat ibaratnya sekali lagi. Wala yaduru kaunul ma'mum. Maka tidak apa-apa kondisi makmum akrab ilaiha, lebih dekat kepada Ka'bah. Fi ghairi jihatil imam, di selain jihad imam, arah imam. Daripada imam ilaiha, ke arah Ka'bah, fi jihatihi, di jihadnya Kenapa? Li intifa'i taqaddumihim alaih. Karena di situ tidak ada taqaddum makmum daripada imamnya. Baik, ada boleh? Itu di bawahnya penjelasan tentang orang yang sholat di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Baca sendiri ya. Mudah tuh ibaratnya. Sama. Boleh? Di dalam Ka'bah, orang di dalam Ka'bah. Dua-duanya di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah sholat. Misalnya imamnya arah sini, makmumnya arah sini. Gimana? Ada tafsirnya di situ. InsyaAllah sahal, mudah. Baik, kita lanjut. Tadi kata musannifnya, an la yataqaddama ala imamihi fil makani fi ghairi shiddatil khawfi, fi ghairi salati shiddatil khawfi. Baik. Amma fi salat shiddatil khawfi wa fi ghairi di saat iltiham harb, di saat penuhnya peperangan. Adapun di dua ini, fala yadur taqaddumul ma'mumi ala imamihi walau kana taqaddumu fi jihatihi. Sama sayati penjelasannya nanti di salat syiddatul khauf. Seandainya makmumnya di depan imam, la yadur, enggak apa-apa. Wa syartu tsaminu, qala wa syartu tsaminu, syarat yang ke-8, an ya'lama intiqalati imamihi. Syarat yang ke-8, makmum mengetahui, ay ya'rifa yaqinan aw dhannan. Sini Syekh Mustafa mensyarah kalimat ya'lam, ay ya'rifa, sehingga masuk yaqin dan dhan. Yaqin dan dhan. Baik. An ya'lama, makmum itu mengetahui intiqal imamihi, berpindahnya imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Misal dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal. Boleh. Baik. Mengetahui makmum tersebut imamnya intiqal, itu yahsul. Di sini sebutkan wal ilmu bil intiqalati yahsul. Mengetahui intiqalnya imam, yahsul, itu bisa kita ketahui bi ru'yatil imami muntaqilan, dengan cara kita lihat imamnya berpindah. Baik, kita lihat langsung.
Au ru'yati ba'dil ma'mumina muntaqilan. Atau kita nggak lihat imam, tapi kita lihat sebagian makmum yang lain. Makmum di depan kita. Ya kan? Misalnya kita berdiri agak jauh dari imam, ada makmum di depan kita. Yang tahu gerakan imam tuh makmumnya nih. Berarti kita lihat dia depan dia. Faham? Tamam. Au sama'i sautil imami bitakbiratil intiqal. Atau mendengar suara imam dengan takbiratul intiqal. Kita mendengar suara imam. Au sauti muballighin. Atau suara muballigh. Jadi kita tahu di saat muballigh menyampaikan, kita tahu imam telah intiqal. Walau kana sabiyan au abdan au imra'atan au fasiqan. Baik mubalighnya tersebut sabi, anak kecil, atau abdan, budak, atau perempuan, atau fasik. Au lam yakun min jumlatil musallina aslan. Atau dia bukan orang yang solat. Ada orang lagi duduk di situ, di masjid masalah. Terus imamnya bilang Allahu Akbar, terus saya bilang Allahu Akbar. Dia jadi mubalighnya. Dia jadi mubaligh imam. Dia walau dia bukan lam yakun min jumlatil musallin, bukan dia kelompok orang yang enggak termasuk makmum dia. Taib, lakin yushtaratu fi sabi kaunuhu ma'munan. Disyaratkan sabi harus dia makmun. Ma'munan, yakni amanah. Wal fasik an ya'taqidu sami' sidqahu. Sementara si fasik itu harus meyakini bahwa si sami tersebut si fasik tersebut harus orang yang benar. Baik. Wa fi ma'na al-muballigh mukabbirus sauti fil masajidil kubra. Termasuk muballigh adalah suara mikrofon di masjid masalan. Kedengaran kan? Baik. وقال وشرط التاسع, syarat yang ke-9, an yajtami'a fi masjidin. Yajtami'a, imam dan makmum itu berkumpul di masjid. Di sini di syarahnya Syekh Mustafa menyebutkan surah ijtima' itu ada empat kondisi. Pertama berarti antara imam dan makmum di dalam satu masjid. Kondisi kedua, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Kondisi ketiga, imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid. Kondisi keempat, dua-duanya di luar masjid. Empat kondisi ijtima antara imam dan Taib. Di sini disebutkan al-halatul ula, kondisi yang pertama, an yajtami'a fi masjidin wahidin. Di situ makmum dan imamnya di satu masjid. Wahina idh yajtami'a, di saat dua-duanya di dalam masjid. فَأَيُّ مَوْضُوعٍ صَلَّى فِيهِ الْمَأْمُومُ عَالِمًا بِصَلَاةِ إِمَامِهِ صَحَّةِ الْقُدْوَةُ. Maka di tempat manapun yang makmum solat di dalam masjid itu, dia mengetahui solat imamnya, intiqal imamnya, sah qudwah. Wadah? Wa in zadatil masafatu bainahuma ala 300 zira'in. Walaupun lebih masafahnya, jarak antara imam dan makmumnya 300 zira'. Antara imam dan makmum jaraknya 300 zira'. Sah qudwah. Selama masih mereka di dalam satu masjid, fi masjidin wahidin. Walaupun dalam masjid itu banyak ruangan-ruangan dan semuanya masih dianggap kayak masjid Azhar kan, ada riwak ini, ada riwak ini, ada ruwak ini. Nah, itu kan masih dalam satu masjid. Dimanapun kita sholat,
kita sama tempatnya, imam dalam masjid, kita dalam masjid, di mana pun sah. Selama kita mengetahui solat imam kita. Ruku', kapan i'tidal, kapan duduk antara dua sujud. Dimanapun tempat, sah. Baik, boleh. Ada syarat yang pertama. Walaupun masafahnya jauh. Ini sekitar 300 sih. Aw halat bainahuma abniyatun yumkinu wusulul ma'mumi minha ilal imami wusulan 'adiyan. Walau ma'astidbaril qiblati. Aw halat, atau dihalangi di antara imam dan makmum abniyah, bangunan yang mungkin sampainya makmum kepada imamnya usulan adian, dengan cara dia jalan biasa. Paham? Walaupun antara imam dan makmumnya ada hail, ada penghalang, bangunan yang lain. Misalnya di kamar-kamar gitu kan, ada kayak di Azhar, di ruak ini, kan ada penghalang tuh, hail. Nah, walaupun ada hail tuh, ada penghalang antara makmum dengan imamnya. Dah. Walaupun istidbaril qiblah, seandainya kita pergi ke tempat imam harus dengan cara membelakangi kiblat, enggak apa-apa. Paham? Di belakang Masjid Azhar, paling belakang, kan ada ruangan satu di situ, ada tangga dia. Kalau kita jalan menuju imam, itu harus membelakangi kiblat. Dah, enggak apa-apa. Kita sholat di situ, walaupun kita dihalangin sama bangunan tersebut. Seandainya kita berjalan ke arah imam sana, harus membelakangi kiblat, enggak apa-apa, karena masih dalam satu masjid. Contohnya seperti mana? Kajidarin fihi babun maftuhun. Seperti ada dinding, di dinding tersebut ada pintu yang terbuka. Au mardudun, atau tertutup. Au mughlaqun bimiftahin au dabbatin, atau dikunci, mughlaq dikunci, bimiftahin dengan kunci, atau dengan palang kunci. Dabbah itu palang kunci. Paham berarti? Halat bainahuma, antara imam dan makmum itu dihalangi oleh abniyah, oleh bangunan. Di bangunan tersebut, di dindingnya itu ada pintu, terbuka ataupun tertutup, dikunci ataupun tidak. Nah, la nahwu syabbak, tidak boleh hanya jendela. Masalan, masih di dalam satu masjid. Di masjid itu ada hail, ada penghalang. Misalnya kayak riwak di Azhar, kan ada riwak. Kan ketutup tuh dia dengan dinding. Tapi di situ harus ada pintu. Baik pintunya tuh terbuka, atau pintunya tuh ditutup, atau pintunya tuh dikunci. Nah, yang penting ada pintu di situ. Kenapa harus ada pintu? Agar dia bisa lewat ke tempat imamnya, ke arah imamnya. Paham? Dia bisa berjalan ke arah imamnya. Ngerti? Ini syarat seandainya imam dan makmum di dalam satu masjid. Selama dia di dalam satu masjid, imam dan makmum, dia boleh sholat dimanapun selama dia mengetahui intiqal imam dengan sholat imamnya. Baik. Seandainya dalam satu masjid dia dihalangi oleh kamar atau dinding, sah sholatnya. Tapi syaratnya di situ, di dinding itu yang menghalangi antara imam dan makmum harus ada pintu. Baik pintunya ditutup ataupun dibuka. Baik pintunya dikunci ataupun tidak. Alasannya kenapa? Karena mungkin kita usul kepada kenapa seperti itu? Seandainya imamnya batal, bisa nggak kita jalan ke depan untuk gantiin imamnya? Bisa. Karena ada pintu tersebut.
Ya kan? Bisa kita jalan untuk lewat di situ. La nahu syabbak. Tidak jendela. Karena jendela harus lompat kan? Nggak bisa kita jalan. Harus lompat. Maka kalau di ruangan itu, di dalam satu masjid, ada ruangan yang memisahkan kita antara imam, memisahkan makmum dan imam, tapi yang memisahkan di situ hanya ada jendela. Dah, nggak sah. Kenapa alasannya? Li'annahu la yumkin wusulu ma'ahu wusulan adiyan. Bala budda min nahwi qafzin. Karena tidak mungkin dia sampai usul ma'ahu ke arah imam tersebut, usul adiyan dengan cara biasa. Bala budda min qafzin, harus dia lompat. Paham? Wadah? Kalau dikunci apakah usul latihan juga? Kalau dikunci pintunya tadi, apakah usulnya bisa adi juga? Enggak, al-muhim itu pintunya itu yang penting ada pintunya di situ. Maknanya bisa kita lewatin. Paham? Enggak mesti harus kita lewat. Tujuannya kan apa namanya ganti tadi kan. Nah, semisal dikunci, itu kan berarti gantinya nanti nggak adi ya. Ada makmum yang lain di belakang imam sana. Kalau semisal makmumnya itu doang. Berarti langsung jadi imam di situ. Ada syarat antara imam dan makmum seandainya di dalam masjid, kemudian ada hail, ada penghalang. Syaratnya apa? Syaratnya yang penting ada pintu yang bisa dilewatin. Dah. Apakah harus kita lewat? Enggak. Maknanya di situ syaratnya ada pintu. Baik pintunya tertutup ataupun terkunci. Sah kita sholat di situ? Sah sholat. Karena masih dalam satu masjid. Taib. Sekarang bedanya depan lihat. Wa ammal babul musammar. Adapun pintu yang musammar. Pintu musammar itu pintu yang dikunci mati. Paham? Pintu yang dikunci dipaku. Mismar dipaku kan? Mismar dipaku. Pintu itu dipaku, dikunci mati. Fafihi tafsil. Maka di kondisi seperti ini ada tafsil. Hasiluhu annahu law summira qabla dukhuli fi shalah dar. Seandainya pintu tersebut summir, yakni dipaku, dikunci mati sebelum dia masuk ke dalam solat, dar, nggak boleh. Berarti kalau kita lihat masuk ke dalam satu masjid, ada ruangan di situ. Di ruangan itu memang pintunya dikunci mati. Kita masuk ke situ solat nggak bisa. Wa illa bi an summira ba'dal dukhuli fiha lam yadur. Wa illa jika yakni bi an summira pintunya tersebut dipaku, dikunci mati ba'da dukhuli fiha setelah dia masuk dalam salat. Setelah dia masuk ke ruangan itu baru pintunya dikunci mati. Baik. Fa in hala bainal imami wal ma'mumi bina'un ghaira nafidhin kajidarin la baba fihi dar. Maka jika dihalangi di antara imam dan makmum oleh satu bangunan ghaira nafidhin, yang tidak ada nafid. Nafid itu yakni suatu lubang yang bisa kita tembus, yang bisa kita lewati. Seperti jidar, seperti dinding yang tidak ada pintu di situ. Dar. Nggak boleh. Syaratnya apa berarti tadi? Kalau masih dalam satu masjid, ada bangunan di situ, yang penting ada pintunya. Nggak boleh jendela. Karena nggak bisa dia lewatin. Taib. Ada penting di sini. Kainnya berarti harus ada pintu. Mau pintunya tertutup mau terbuka? Jadi pintunya berarti harusnya di dalam, nggak boleh pintu keluar. Ya. Kebanyakan masjid linisa untuk perempuan pintunya di luar. Tapi biasanya ada pintu di situ yang menghubungkan antara masjid dengan tempat khusus perempuan itu. Ada pintu. Intinya selama masih ada masjid dan jika mungkin untuk kita lewati, walau ma'a istidbari kiblah, walau harus membelakangi kiblah, nggak apa-apa. Tamam. Kalau yang bertingkat, masjid bertingkat
Sama. Tangganya yang pada syarat dan Enggak apa-apa. Yang penting mungkin usul. Ada tangga kan? Mungkin usul, mungkin. Masalah Masjid Azhar, kita sholat di menara. Di menara masjid kita sholat. Jadi makmum misalnya. Imamnya di depan. Ya kan? Kita sholat di menara. Ada tangga kan? Mungkin nggak kita turun. Untuk lagi sholat mungkin nggak kita turun jalan. Mungkin. Walaupun harus membelakangi kiblat. Itu jalan gimana? Apa? Kalau mau ganti imam jalannya gimana? Ya pakai tangga. Lah, Enggak, jalannya kartunya jalan biasa Pak. Satu. tetap jalan seperti tidak membatalkan sholat. Coba dibayangin itu kan Lah, permasalahannya tuh bukan makmum yang di menara tuh yang harus menggantikan imam. Yang ditinjau di situ syaratnya adalah softnya nggak sih itu? Softnya. apa? Itu kan softnya kosong. Enggak. Permasalahannya sah apa enggak kuduah di situ sah selama masih dalam masjid. Kalian jangan intisyar kemana-mana dulu. Enggak, terus kalian gimana sholatnya di sana? Enggak. Permasalahannya apa? Seorang makmum harus mengetahui intikal syaratnya apa? Yajtami', berkumpul di dalam satu masjid. Taib. Apa aja syaratnya yang berkumpul dalam satu masjid itu? Selama dia masih dalam satu masjid, maka dia boleh sholat dimanapun. Sah dia kuduah dan dia mengetahui gerakan imamnya, sholat imamnya. Imam, seandainya ada bangunan di situ yang menghalangi antara imam dan makmum, disyaratkan di situ harus ada pintu. Taib. Kayak Masjid Azhar, ya Azhar, sholat di menara, makmumnya sholat di menara, sah nggak dia ikut imam di situ? Sah. Sah kedua, dan dia tahu gerakan imamnya. Dari mana? Mukabbir saut, dari suara mikrofon. Sama. Ada hal yang pertama. Berarti kalau nggak ada nafid yang bisa menghubungkan di situ, nggak boleh. Jendela juga tidak bisa. Ini kondisi di dalam masjid. Imam dan makmum dalam masjid. Khali balak. Wal halatu tsaniyah wa tsalitsah. Kalau surau, Tahu? itu kan bukan masjid tuh. Hmm. Berarti kalau kampung, Berarti bukan masjid. Dia nanti di halah yang keempat, yakni di dalam ruangan. kiri ruangan. Ya. Fil bina. Dibina dalam satu bangunan, bukan masjid. Bangunan. Baik di rumah, sholat atau apapun, pokoknya yang bukan masjid, dalam bangunan. Gedung. Baik. Al-halatu tsaniyatu wa tsalitsatu, kondisi yang kedua dan ketiga, ayakunal imamu bil masjid wal ma'mumu kharijahu. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar awil aqs, atau sebaliknya. Seperti tadi saya bilang, imamnya di luar masjid, makmumnya dalam masjid. Surah Nadir ada. Imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid. Ada fuqaha bahas sedetail mungkin. Wa fi hatainil halataini yushtaratu amran. Di dua kondisi ini itu disyaratkan dua hal. Al-amrul awwalu an la tazid al-masafatu baina al-waqifi kharij al-masjidi wa baina akhir al-masjidi ala 300 zira'in taqriban. Syarat yang pertama, tidak lebih masafah, jarak di antara waqif, orang yang berdiri di dalam masjid, dan di antara orang yang di antara akhir masjid. Akhir masjid lebih daripada 300 zira'. Takriban. Lebih kurang. Berapa meter? 150 meter. Kondisi pertama apa tadi? Imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Syaratnya tidak boleh waqif, orang yang berdiri di dalam masjid, sama akhir masjid, kharijal masjid, orang yang berdiri di akhir masjid. Afwan, tadi saya bilang di dalam masjid ya. Afwan, ibaratnya salah. Alla tazidal masafatu bainal waqifi kharijal masjid.
هذا واضح. أن تزيد المسافة tidak bertambah masafah jarak antara yang berdiri kharij al-masjid, di luar masjid, dan akhir masjid lebih daripada 300 zira'. Berarti dia antara akhir masjid itu tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Paham? Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Antara dia dengan masjid, akhir masjid berarti mana? Misalnya pintu akhir masjid itu, antara pintu akhir masjid itu dengan makmumnya itu tidak boleh jaraknya lebih daripada 300 meter. 300 zira'. 300 zira'. Tamam. Berapa tadi? 150 meter. 14.400 114 meter 400 cm. takriban. Tamam. Hada wadah. Imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Antara dia dengan masjid, akhir masjid, antara makmum dan akhir masjid itu tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Jangan jauh. Akhir masjid itu pintu. Nah, Tembok akhirnya. akhir masjid. Sama masjid atau sama apa pintu makmumnya itu. Akhir masjid. Ini kayak Ikutin arahnya. kayak Akhir masjid. Akhir masjid. kayak di pondok Arab misalnya. Nah, Itu malah masjidnya di asar, kita sholat di sini. Nyambung ada. Jadi ada berarti kan bukan akhir masjid, jadi ada robitnya itu adalah makmumnya itu. Jadi kalau di نعم ها في surah سيأتي يسمى رابطة. Rabitah itu adalah dia penghubung antara dia dengan imamnya. Tapi hada wadih. Ini langsung ke masjidnya. Ustaz, akhir masjid kenapa kok nggak tanah ini masjid? kenapa kata bangunan ini? Ya selama dianggap masjid itulah akhir masjid. Aywa, tamam. Tempat yang sah kita i'tikaf hadal masjid. Tamam. Ada akhir masjid. Kalau diajar gerbang. Naam. Gerbang luar berarti. Ya. Tanah wakaf. واضح. طيب. فإن كان الواقف خارجا هو المأموم اعتبرت المسافة من جدار آخر المسجد. Maka jika al-waqif yang berdiri kharijan, yang berdiri di luar adalah makmum, u'tubirat masafatu min jidari akhiril masjid. Berarti kalau yang di luar makmumnya, maka dianggap akhir masjid adalah jidarnya, dinding masjid. Wa in kana al-waqifu kharijan huwal imam, seandainya yang berdiri di luar itu imam, u'tubiratil masafatu min jidari awalil masjid. Maka yang dianggap masafahnya mulai dari awal masjid. Syuh, lihat ibarat kitab. Kenapa kalian ya tahayyur? Kenapa kalian bingung? Lihat ibaratnya. Fa in kana al-waqifu kharijan huwal ma'mum. Maka jika yang waqif, yang berdiri di luar adalah makmum, u'tubiratil masafatu min jidari akhiril masjid. Maka yang dianggap masafahnya, jaraknya dihitung mulai kapan? Di akhir dinding masjid. Makmum di luar masjid, imam di dalam masjid. Sah dia qudwah, ikut imam yang di dalam masjid selama tidak lebih daripada 300 zira'. Tidak lebih daripada 300 zira'. Kalau lebih enggak sah qudwah. Kalau lebih dari itu tidak sah qudwah. 300 zira' itu
Di mana mulai dihitung? Untuk makmum yang di luar masjid terhitung mulai akhir jidar masjid. Akhir jidar masjid. Taib. Kalau imam yang di luar, imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid. Kapan dihitung? Mulai dari mana dihitung masafah? Masafah untuk imam. Awal jidar masjid, depan masjid. Kiblat, kan biasa imam berdiri di kiblat nih. Depan kiblat kan ada dinding masjid. Nah, mulai kapan dihitung untuk imam nih? Mulai awal jidar masjid. Kalau imamnya misalnya berdiri di luar masjid lebih daripada 300 zira', makmumnya di dalam masjid misalnya. Sah makmum nih ikut imam? Enggak sah. Paham? Tatasawwarun? Kok bisa imamnya di belakang gimana? Hah? Imamnya di belakang gimana? Kan di luar. Imamnya di luar, tapi imamnya di depan. Macam mana imam di belakang? Orang samping. Tak paham. Imamnya di luar imamnya di luar masjid. Dah, makmumnya di dalam masjid. Bolehkah imamnya berdiri lebih daripada 300 zira'? Enggak boleh. Dah. Mana batasannya? Awal jidar. Syuf. Ini masjid. Dah, masjid petak gini. Kemudian di dalam masjid ada makmum. Mungkin karena penuh kali, imamnya harus keluar masjid. Dah, ada surah. Imamnya keluar dari masjid. Tadi penjelasan pertama tahu, makmumnya yang keluar masjid. Makmumnya di luar masjid. Taib. Ini imamnya di luar masjid. Nah, antara imam nih dengan jidar masjid, dinding masjid nih, nggak boleh lebih daripada 300. Berapa tadi? 100? 1 meter. 1 meter, Kam masa apa? 300 diro itu 14 meter. Naam. Iya, 14.400 cm. Berapa meter berarti? 14 meter. 14 meter setengah. 14 meter setengah. 14 meter setengah tuh. Imam tuh nggak boleh dia lewat daripada 14 meter. 14.000. Naam, hada wadih wala la? Kan 100 meter ke sana 100 cm ke 1 meter. Atau makmumnya paling depan. 14.000 dibagi 100 kan 300 zira'. Hah? 300 zira' kan ukuran makmum sana. Itu makmum yang paling belakang atau makmum yang depan? 300 dia. Lah. Pertama gini, hitungan tidak boleh lebihnya makmum itu. Kan ini imam. Ya. Ini kan makmum. Dah. Makmum nih itu nggak boleh dia lewat daripada 300 zira'. Dah. Antara makmum dengan makmum juga seperti itu. Antara makmum dengan Selangnya ya. Gimana, Wi? Bukan 14 meter. Jadi 144 meter. 144 meter. 300 zira' 144 meter. Tamam. saya belum pasti dari mana sampai itu. Jadi ikut catatannya ini. Saya pakai. طيب هذا واضح ولا لا؟ تمام. Syarat yang pertama, wal amru tsani, syarat yang kedua, alla yakuna bainahuma hailun yamna'ul murura faqat kasyabbak au ru'yata faqat kalbab walau mardudan au yamna'uhuma kalbabil mughlaq. Syarat yang kedua, kondisi imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, atau sebaliknya. Syarat yang keduanya, tidak boleh ada di antara keduanya, imam dan makmum, hail, penghalang, yang bisa menghalangi murur, berjalan, seperti jendela.
Atau menghalangi ru'yah faqat, nggak bisa kita melihat imam di dalam masjid, juga nggak boleh. Seperti pintu misalnya, walau mardudan au yamna'uhuma, atau dua-duanya nggak bisa, lewat nggak bisa, lihat nggak boleh ada ha'il. Tamam. Fa in hala bainahuma ha'ilun fihi manfadun yumkinu ma'ahul mururu wa ru'yatu ma'an kababi maftuhin fi jidarin usturita li sihatil qudwati syartan. Maka jika dihalangi di antara imam dan makmum oleh ha'il, oleh suatu penghalang, fihi manfad, di situ ada jalan, ada tempat tembusnya, yumkinu ma'ahul murur, yang mungkin untuk dilewati, au ru'yah, atau bisa dilihat, bisa dilewati dan bisa melihat lewat manfaat tersebut, lewat ruangan, lewat pintu yang terbuka tersebut. Kabab maftuhin, seperti pintu yang terbuka di jidar. Disyaratkan di situ ada dua syarat. Yang pertama, ru'yatul imam au ru'yatu wahidin mimman ma'ahu. Kita bisa melihat imam atau melihat orang yang bersama imam, makmum yang di dalam masjid. Tayyib. Yang kedua, wa imkanul wusuli ilal imami wusulan adian min ghairi istidbarin liqiblah. Mungkin dia sampai ke imam tersebut wusulan adian, dengan sampai jalan biasa, min ghairi istidbarin liqiblah, dengan tidak membelakangi kiblat. Walau ma'an inhirafin anha yaminan aw yasaran. Walaupun dia harus inhiraf, bergeser ke kiri atau ke kanan. Yang tidak boleh membelakangi kiblat. Beda tadi kan sama di dalam masjid. Kalau dalam masjid boleh membelakangi kiblat. Kalau dia di luar masjid tidak boleh. Taib. Paham? Marah itu di wajah. Saya lihat di wajah kalian kok kurang meyakinkan. Sekali lagi, kalau seandainya ada penghalang di antara imam dan makmum, imamnya berarti di luar masjid, makmumnya di luar, imam di dalam masjid, makmum di luar atau sebaliknya, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Fihi ha'il, ada ha'il, ada penghalang. Nah, penghalang tersebut ada manfaat. Manfaat yakni isi makan daripada nafadha. Nafadha artinya tembus, yakni tempat tembus. Tempat bisa dilewati dan bisa dilihat. Seperti pintu. Pintu yang terbuka. Ada pintu di situ. Nah, makmumnya di luar. Ya kan? Ada dua syarat di sini. Syaratnya apa? Yang pertama, kita bisa lihat imam. Imam di dalam masjid. Kita di luar masjid. Kita bisa lihat imam. Atau lihat makmum yang lain. Mimman ma'ahu. Atau makmum yang lain di dalam masjid. Taib. Kemudian apa lagi syaratnya? Ada mungkin usul. Mungkin sampai makmum yang di luar masjid. Atau imam yang di luar masjid. Ya, mungkin usul. Bisa sampai ke tempat imam tuh. Misalnya ada pintu, bisa kita lewati. Tapi tidak boleh kita lewat di situ membelakangi kiblat. Tamam. Taib. Summa inna hadzal ma'mum al-waqifa amama dzakal manfaz aw an yaminihi aw yasarihi yusamma rabitatan. Makmum. Adapun makmum yang berdiri di depan manfaz, di pintu itu. Ini kan ada pintu yang menghubungkan makmum di luar dengan makmum di dalam. Dah, aw an yaminihi, atau dia berdiri di samping pintu tu atau di kiri pintu tu, dinamakan rabitah. Dinamakan dia rabitah. Paham? Dia dinamakan rabitah. Taib. Wa hadhihi ar-rabitatu la budda minha li sihhati salati man hum kharijul masjid mimman la yarawna al-imam aw wahidan mimman ma'ahu fil masjid. Rabitah ini
itu memiliki syarat. Untuk orang yang di luar masjid. Orang di luar masjid mimman la yarawnal imam. Orang di luar masjid tidak bisa melihat imam. Atau dia tidak bisa melihat salah satu orang yang di dalam masjid. Taib. Di rabitah, si rabitah ini yang menghubungkan ini, itu disyaratkan 3 syarat bagi dia. Al-awwalu an yushahidal imama aw wahidan mimman ma'ahum. Syarat yang pertama, dia harus bisa melihat imam atau orang yang ada di dalam masjid, makmum yang lain. Fala yakfi a'ma, maka tidak boleh orang yang buta. Au basirun fi dhulmatin, atau bisa melihat tapi di dalam kegelapan. La yara ma'aha man dzukir, enggak bisa dia lihat orang yang ada di dalam masjid. Ats-tsani ayakuna mimman tasluhu imamatuhu bin nadari liman yattabi'uhu. Si rabitah ni tasluh imamatuhu, dia layak untuk menjadi imam dengan ditinjau orang yang mengikutinya. Masalan, rabitahnya laki-laki, di belakang dia makmum yang di luar masjid juga laki-laki. Sah. Taib. Rabitahnya perempuan, di belakang dia laki-laki. Sah dia jadi rabitah? Enggak sah. Tapi kalau rabitahnya penghubung ni perempuan, di belakang dia perempuan, sah solat? Sah. Wadah? Tamam. Khilafan li Ibn Hajar. Berbeda dengan pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar berarti mutlak pendapatnya. Mengikuti pendapat ini, fala yasihu kaunuhu untha au khuntha in kana man yattabi'u rijalun. Maka tidak boleh si rabitah tersebut untha atau khuntha jika yang mengikuti dia adalah laki-laki. Watsalitsu, syarat yang ketiga, an yumkinuha am yumkinahul wusulu ilal imami min ghairi istidbarin lil qiblah wa in harafa minha yaminan au yasaran. Mungkin untuk dia sampai ke imam dengan tidak membelakangi kiblat walaupun harus bergeser ke kiri atau ke kanan. Hadza yusamma rabitah. Baik, penjelasannya. Kondisi imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, atau sebaliknya. Imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Al-haratul rabi'ah, kondisi yang keempat, ayakuna kullun minal imami wal ma'mumi fi ghairil masjid. Kondisi dari imam dan makmum itu di selain masjid. Sawa'un kana dhalikal ghairu bina'an aw fida'an fayushtaratu fi hadhihi halati amrani. Baik itu dia di dalam bangunan atau fadha', yakni di tanah terbuka, tanah lapang. Maka di sini disyaratkan 2 hal. Al-awwalu an la yazid al-masafatu bainahuma ala 300 zira'in taqriban kama marra. Tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Al-thani an la yakuna bainahuma ha'ilun. Tidak boleh ada penghalang. Fa in kana fa'ala tafsil sabiq fi halati thaniyati wa thalithah. Seandainya ada penghalang, maka seperti tafsil tadi. Tamam. Baik. Ada khalas. Wa syartul 'ashir. Dan syarat yang ke-10, an ya'wiyal ma'mumul jama'ata aw nahwaha. Syarat yang ke-10, seorang makmum berniat jamaah atau semisal jamaah, kal i'timami awil ma'mumiyah, seperti i'timam, yakni dia menjadi imam.
i'timam yakni dia menisbatkan kepada mengikuti imam. Au ma'mumiyah berarti dia menjadi makmum. Au jama'atan. فإن كانت الصلاة جمعة أو مجموعة بالمطار تقديما أو معادة أو منذورا جماعتها وجب أن تكون النيات المذكورة مقارنة للتكبير الإحرامي. Maka jika solat Jumat atau solat yang dijamak, jamak takdim dengan sebab hujan, atau mu'adah atau solat yang diulang, atau manzuran atau solat yang dinazarkan jamaahnya, wajib niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Sebagaimana sebelumnya dijelasin kan? Wa illa, dan jika dia tidak berniat takbiratul ihram, niat di takbiratul ihram, lam tanaqid fi thalathatil awal, maka solatnya tidak sah di 3 yang pertama tadi, yakni solat Jumat, solat yang dijamak takdim dengan sebab hujan, atau solat yang diulang. Adapun solat yang dinazarkan jamaah, wantaqadat furada mi'al ithmi fil akhirah, solatnya menjadi solat munfarid beserta dia berdosa. Baik. Amma ghairu tilkal arba'ah minas salawati fala yushtaratu fi niyatil iqtida an takuna muqarinatan lit taharrum. Adapun selain yang 4 tadi, solat-solat yang lain, maka tidak disyaratkan niat di situ harus bersamaan di takbiratul ihram. Bal yajuzu iqa'uha fi athna'is shalah. Bahkan boleh melakukan niatnya di pertengahan solat. Lakin ma'al karahatil mufawwitati li fadilatil jamaah. Kan tetapi makruh dan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Oke. Misalnya kita solat tapi kita nggak niat ikut imam. Di pertengahan solat baru kita niat ikut imam. Makruh. Menghilangkan fadilah jamaah. طيب. وإذا ترك الشخص نية الاقتداء أو الشك في حصولها لم يجوز له أن يتابع غيره بلا تلك النية وهو الآن منفرد. Jika seseorang tidak melakukan niat i'tida, niat mengikuti imam, au syakka fi husuliha, atau dia ragu-ragu, lam yajuz lahu, tidak boleh baginya an yutabi'a ghairahu bila tilkan niyah, tidak boleh bagi dia mengikuti orang lain. Wa huwa al-an munfarid, dia sekarang adalah munfarid, maka enggak boleh kita ikutin orang dengan tidak kita niat jamaah menjadi makmum. Kalau dia lakukan berarti batal salat. Paham? Kita sholat jamaah, tapi kita nggak niat berjamaah, nggak niat menjadi makmum. Kita ikutin gerakan imamnya. Imamnya ruku, kita ruku. Imamnya i'tidal, kita i'tidal. Dengan kita tidak niat sebagai jamaah atau menjadi batalat sholat itu. Taib. Wa syartul hadi ashar, syarat yang ke-11, an yatawafaqa nadmus salataihima, sama susunan solat keduanya. Solat makmum dan solat imam itu nadamnya, susunan solatnya itu sama. Fi af'alil zahirah, di perbuatan-perbuatan yang zahir. Baik, maka tidak sah mengikuti orang yang solat fardu, mengikuti solat jenazah, atau orang yang solat khusuf, kita ikuti orang yang dia solat fardu, kita ikuti orang yang solat khusuf. Tidak sah karena berbeda susunan solat. Di sini Syekh Mustafa bilang wa kharaja bi qauli al af'alu dhahirah, tidak termasuk af'alu dhahirah al aqwal wan niyah, aqwal dan ni, fatasihu dhuhru khalfa asrin au isya wa bil qus, maka sah salat zuhur di belakang salat asar atau salat isya. Demikian juga
solat yang ada di belakang solat yang qada, atau sebaliknya. Tamam. Baik. نقرأ كله ولا لا؟ نقرأ طيب. Masih panjang. Baik, kita baca tafsilnya, perinciannya sekarang. Wala yadurul ikhtilafu fi adadi raqaati, dan tidak apa-apa berbeda di jumlah rakaat. Ka'an yusalli dhuhran khalfa subhin au maghribin wabil uqus, seperti seorang solat zuhur di belakang orang yang solat subuh, atau solat maghrib, atau sebaliknya, kita solat di belakang orang yang dia solat subuh, solat di belakang orang solat zuhur. Taib. Tafsil rincinya seperti ini. Fa in kana adadu raq'atil ma'mumi aktsara min raq'atil imami, maka jika jumlah rakaat makmum lebih banyak daripada rakaat imam, ka musallin ruba'iyatan khalfa thulathiyatin aw thunaiyatin, seperti musalli, orang yang solat 4 rakaat di belakang orang yang solat 3 rakaat atau 2 rakaat. Atammal ma'mumu salatahu ba'da salami imamihi kal masbuq, seperti orang yang masbuk. Si makmum sempurnakan solatnya sesudah salam imamnya seperti orang yang masbuk. Taib. Misalnya jumlah rakaat makmum itu lebih banyak daripada rakaat imam. Ya kan? Misalnya makmumnya berarti solat 4 rakaat. Imamnya solat 3 rakaat. Si makmum ni berarti dia sempurnakan solatnya kapan? Setelah salam imamnya. Diri dia. Tamam. Misal imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat kan? Kita ikut imam nih. Misalnya kita solat 4 rakaat, di belakang orang yang solat 2 rakaat. Imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Begitu sampai di rakaat kedua, imamnya kan salam. Kita sempurnakan 2 rakaat lagi, kayak orang masbuk. Masbuk. Tamam? Baik. Wa in kanat adadu raka'atil imami akthar, maka jika jumlah rakaat imamnya lebih banyak, kebalikan yang tadi, fala takhlu salatul ma'mum an takuna thunaiyatan aw thulathiyatan, berarti solat makmumnya kalau enggak 2 rakaat atau 3 rakaat. Imamnya lebih banyak, makmumnya pasti kalau enggak 2 rakaat atau 3 rakaat. Fa in kanat thunaiyah, maka jika jumlah rakaat makmumnya 2 rakaat, qasubhin khalfa maghribin au nahwi zuhrin, seperti makmumnya solat subuh di belakang orang solat maghrib. Misalnya kalian mau qada subuh, ada orang qada subuh misalnya, imamnya solat maghrib, solat 3 rakaat, dia solat di belakang kan, atau sebaliknya solat zuhur. Apa yang dilakukan makmum? Takhayyara al-ma'mumu ba'da faraghil imami min raq'atihi tsaniyati baina thalathati umur. Makmumnya itu memilih setelah selesai imam dari rakaat yang kedua, rakaat makmum yang kedua, rakaat imam yang kedua, di antara 3 hal. Taib. Apa yang dia pilih? Yang pertama, an yufariqahu bi niyatil mufaraqah qabla an yatashahhada ma'ahu. Makmum 2 rakaat kan? Imamnya 3 rakaat masalan. Taib. Dia niat mufaraqah sebelum dia tasyahud dengan imamnya. Faham? Thumma yatashahhadu huwa wa yusallim.
kemudian dia tasyahud, kemudian salam. Wadah? Paham? Imamnya 3 rakaat masalan, makmumnya 2 rakaat. Begitu sampai di rakaat yang kedua, dia niat mufarakah sebelum duduk tasyahud dengan imam. Sebelum duduk tasyahud sebelum dia duduk tasyahud. Misalnya imamnya solat 3 rakaat. Ya kan? 3 rakaat. Kita kan solat 2 rakaat. Imam nanti waktu rakaat kedua duduk tasyahud awal enggak? Ya. Kita kan duduk tasyahud akhir karena kita solat 2 rakaat. Kita makmum. Makmum itu kan solat 2 rakaat, duduk tasyahud akhir. Sebelum dia duduk tasyahud dengan imam, berarti imam tasyahud awal, kita tasyahud makmum tasyahud akhir. Baik. Sebelum makmum duduk dengan imam, maka niat mufaraqah. Kemudian dia salam. Baik. Itu cara yang pertama. Yang kedua, dia pilih au yufariqahu biniyatil madhkurah ba'da an yatashahadu ma'ahu wa yusallim. Atau niat mufaraqah kapan? Setelah duduk tasyahud dengan imam. Kemudian salam. Kita duduk sama imam tasyahud. Imamnya kan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Kita kan 2 rakaat. Makmumnya kan 2 rakaat. Kalau saya sebut kita berarti kita jadi makmum. Makmumnya kan 2 rakaat. Makmumnya duduk tasyahud, kemudian salam. Niat mufaraqah. Yang ketiga, au yantadhirahu fi julusit tasyahud liyusallima ma'ahu. Dia tunggu imamnya di tasyahud, diduduk tasyahud, nanti salam sama imam. Wa yutilu hina idzin adz-dzikra wad-du'a nadban. Wa hadha thalithu afdal. Cara yang ketiga ini lebih afdal. Tamam, paham? Imam solat 3 rakaat, masalan, kita 2 rakaat di belakangnya. Kita ikut imam. Nah, begitu imamnya sampai di rakaat yang kedua, imam kan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Baik. Apa yang kita lakukan? Kita di rakaat kedua kan, di rakaat akhir, makmum di rakaat akhir. Makmum di rakaat akhir, dia tunggu imamnya. Salam bareng nanti sama imam. Wa in kanatis salatu thulathiyah, dan jika solatnya itu 3 rakaat seperti maghrib di belakang isya, takhayyara baina amrayni, dia memilih 2 hal. An yufariqahu biniyati 'inda qiyamihi lirabi'ah wa yatashahhadu wa yusallim. Dia niat mufaraqah dengan imamnya di saat imamnya berdiri untuk rakaat yang keempat. Kemudian dia tasyahud dan salam. Berarti makmumnya 3 rakaat, imamnya 4 rakaat. Aw yantadhirahu fi sajdati tsaniyati min raq'atihi tsalitsati. Atau dia tunggu di sujud yang kedua, di rakaat yang ketiga. Liyuwafiqahu fi julusihil akhir, agar sama nanti di duduk yang wa tasyahudihi wa salamihi, dan tasyahudnya dan salamnya. Wa hadza afdal. Makmumnya 3 rakaat, imamnya 4 rakaat kan? Paham? Imam 4 rakaat, makmum 3 rakaat. Apa yang dilakukan makmum? Cara yang pertama, niat mufarakah di saat imamnya ingin berdiri di rakaat yang keempat. Atau dia tunggu. Di mana dia tunggu? Di sujud rakaat ketiga, makmum. Makmum menunggu di sujud rakaat yang ketiga. Posisi sujud. Di posisi
Dia tunggu di posisi sujud. Rakaat ketiga makmum. Sujud dia kan situ. Kemudian imamnya kan berdiri untuk rakaat keempat. Makmumnya menunggu di sujud rakaat yang ketiga. Sampai imamnya tu di sujud rakaat yang keempat, kemudian bangun bersama agar duduk tasyahud. Kemudian salam. Taib. Walaysa lahu an yuhditha julusa tasyahudin ba'da thalithati wa yantadhiruhu fihi. Dan tidak boleh bagi dia duduk tasyahud sesudah yang ketiga, yakni di rakaat ketiga tu dia enggak boleh duduk tasyahud. Berarti dia harus tunggu di mana? Di sujud. Tunggu di situ. Enggak boleh dia tambah satu rukun lagi di situ, tasyahud. Berarti yuwafiq, harus sama di tasyahud nanti. Tamam. Al-tafsil, masya-Allah. Sahkam. Bib. Ini. Di itu aja dulu. وقال وشرط الثاني عشر أن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة. Syarat yang ke-12, أن يوافق المأموم, harus muwafaqah sama makmum dan imamnya di setiap sunnah yang buruk untuk berbeda. Sunnah fahishatil mukhalafah, sunnah yang buruk untuk berbeda dengan imamnya. Ai tu'addu mukhalafatul ma'mumi fi halil imami mukhalafatan fahishatan. Dianggap berbedanya makmum dengan imam di situ berbeda yang fahishah, buruk. Jadi kita nggak boleh berbeda dengan imam di sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah tersebut ada yang fahishah jika kita tidak muwafaqah dengan imamnya. Wa hadhihi sunanu ala thalathati aqsam. Ada 3 pembahagian sunnahnya. Al-qismul awwalu, yang pertama, ma tajibul muwafaqatu fihi fi'lan wa tarkan. Sunnah yang wajib muwafaqah fi'lan, melakukan, watarkan dan meninggalkannya. Kasajadati tilawati, seperti sujud tilawah. Fa in fa'alahal imamu, jika imam melakukan sujud tilawah, wafaqahul ma'mumu wujuban, wajib bagi makmum muwafaqah mengikuti imam di sujud tilawah. Wa in tarakahal imamu wafaqahul ma'mumu wujuban, jika imam meninggalkan sujud tilawah, wajib bagi makmum untuk meninggalkannya juga. Fa in khalafahu fil halaini 'amidan 'aliman batalat salatuh. Jika dia menyelisihi imamnya di 2 kondisi tadi, sengaja dan mengetahui, batal salatnya. Tamam. Wal qismu tsani, sunnah yang kedua, ma tajibul muwafaqatu fihi fi'lan la tarkan. Wajib muwafaqah dengan imamnya fi'lan, melakukannya, harus muwafaqah, harus sama, la tarkan, tidak meninggalkannya. Kasujudi sahwi, seperti sujud sahwi. Fa in fa'alahul imamu fa'alahul ma'mumu wujuban. Jika imamnya melakukan sujud sahwi, wajib bagi makmum melakukan sujud sahwi. Fa in lam yuwafiqhu 'aliman 'amidan batalat. Maka jika tidak sama, tidak melakukannya makmum secara sengaja, kemudian mengetahui keharamannya, batal salat makmumnya. Wa in tarakahul imam, dan jika imam tidak melakukan sujud sahwi, sunnah lil makmum ayyatiya bihi qabla salamihi. Sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi sebelum dia salam. Wal qismu tsalisu, sunnah yang ketiga, ma tajibul muwafaqatu fihi tarkan la fi'lan. Wajib muwafaqah di situ, tarkan, meninggalkannya. Muwafaqah, di saat ditinggalkan harus muwafaqah, la fi'lan,
tidak jika dilakukan. Taib. Katasyahudil awal, seperti tasyahud awal. Fa in tarakahul imam wajaba 'alal ma'mumi muwafaqatul imam. Maka jika imam meninggalkan tasyahud awal, wajib bagi makmum untuk muwafaqah imam, yakni juga meninggalkan. Fa in khalafahu wa ata bihi 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Jika dia berbeda dengan imamnya, kemudian dia melakukan tasyahud awal, imamnya tidak melakukan tasyahud awal, 'aliman mengetahui keharimannya, 'amidan sengaja, batal salatnya. Sawa'un lahiqahu aula. Baik dia bisa menyusul imamnya ataupun tidak. Wa in kana sahiyan au jahilan fala tabtul. Jika dia melakukannya tersebut lupa atau karena jahil, tidak mengetahui, maka tidak batal. Wa yalzamuhul qiyamu in tadzakkara au alima. Wajib bagi dia untuk segera berdiri jika dia teringat atau dia mengetahui keharamannya. Tamam. Wa in fa'alahu al-imamu jaza lil ma'mumi an yatrukahu wa yaqum. Dan jika imam melakukannya, imam melakukan tasyahud awal, boleh bagi makmum untuk meninggalkannya, tidak melakukan tasyahud dan berdiri. Dia tunggu nanti tapi makruh. Ada sunnah-sunnah yang fahishah, yang buruk, yang dianggap fahish jika kita mukhalafah dengan imam. Tamam. Amma sunanul lati la tafhushul mukhalafatu fiha. Adapun sunnah-sunnah yang tidak buruk mukhalafah dengan imamnya, kajal saltil istirahah, seperti duduk istirahat, fala tajibul muwafaqatu fiha fi'lan wala tarkan. Maka tidak wajib kita muwafaqah, baik dilakukan imam atau ditinggalkan imam. Enggak wajib bagi kita. Baik. Wa mithlu jalsatil istirahah, termasuk yang sama dengan jalsa istirahat, al-qunut. Fala tajibul muwafaqatu fihi fi'lan wala tarkan. Tidak wajib di situ muwafaqah dengan imamnya. Fa in fa'alahu al-imam, maka jika imam melakukan kunut, jaza lil ma'mumi an yatrukahu wa yasjudu li sahwi. Boleh bagi makmum untuk meninggalkan kunut kemudian sujud sah. Wa idza tarakahu al-imam, seandainya imam tidak baca kunut, sunna lil ma'mumi an yaf'alahu in alima annahu yudrikal imama fi sajdatil ula. Jika imam tidak membaca kunut, disunatkan bagi makmum untuk melakukan kunut in alima, jika dia mengetahui dia mendapati imamnya di sujud yang pertama. Boleh. Imam tidak kunut, makmumku kunut, dia baca kunut, dengan syarat dia harus yakin bahwasanya dia dapat sujud dengan imamnya di sujud yang pertama. Wa yajuzu, itu sunnah tadi hukumnya. Wa yajuzu in alima annahu yudrikul imama fi julusi baina sajdatain. Hukumnya boleh dia melakukan kunut jika dia ketahui, dia yakin dia dapat bersama imam di duduk antara dua sujud. Wa yahrumu takhallufu li ajlihi in alima annahu la yatimmuhu illa ba'da an yahwiyal imamu li sujudi tsani. Dan haram takhalluf, berbeda dengan imam, li ajlihi, karena kita melakukan kunut. In alima, jika makmumnya mengetahui bahwa dia tidak bisa menyempurnakan kunut kecuali sesudah turunnya imam untuk sujud yang kedua. Faham? Fa in takhalafa lahu bil fi'li wa kana hawiyul ma'mumi li sajdatil ula ba'da hawiyul imami li sajdatil thaniyah batalat salatu. Maka jika dia berbeda dengan imamnya, wa kana, dan turunnya makmum untuk sujud yang pertama sesudah turunnya imam untuk sujud yang kedua, batal salatnya. Baik. Wa syartul thalith ashar, syartul thalithul ashar, syarat yang ke-13 sekaligus syarat yang terakhir, ayutabi'ahu, yakni an yutabi'al ma'mumul imama, makmum mengikuti
imam. Wa yahsulu dhalika bi thalathati umurin. Mutaba'ah tersebut dengan 3 cara. Al-awwalu an yatayaqqana aw yadhunna ta'akhura jami'i taharumihi min an jami'i taharumil imam. Yakin atau dhan yang qawi bahawa dia melakukan takbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imam. Ta'akhur jami'i taharumihi an jami'i taharumil imam. Takbiratul ihram dia harus setelah selesai takbiratul ihram imam. Bi an yabtadi'a bi taharumihi ba'da intihai jami'i taharumil imam. Dia mulai takbiratul dia setelah selesai takbiratul ihram imam. Baik, falau tayaqqana, seandainya dia yakin atau dia dhan, dia menyangka takbiratul ihram dia lebih dahulu daripada imam, kullan, semuanya, au ba'dan, atau sebahagiannya lebih dahulu, sebahagian takbiratul ihram dia daripada takbiratul ihram imam. Au tayaqqana au dhanna muqaranata taharrumihi kullan au ba'dan litaharumi imamihi nudir. Taib, ada 2 surah di sini. Yang pertama, seandainya dia yakin atau dhan, dia menyangka bahwasannya takbiratul ihram dia tu lebih duluan daripada takbiratul ihram imam, atau sebahagiannya. Misalnya dia bilang Allahu, imam baru Allahu, sebahagian duluan. Akbar dia baru akbar imam. Tamam? Taib. Atau kullan tadi semuanya berarti. Allahu akbar makmum baru Allahu akbar imam. Taib. Atau muqaranah sekalian. Begitu imam bilang Allahu akbar, kita bilang Allahu akbar, sekalian tutup sama-sama nanti. Allahu akbar, imam bilang bar, kita bilang bar. Taib, boleh. Ada tafsil di sini, tafsil. In kana nawiyan al-iqtida'a bil imam hala taharumihi lam tanaqid salatu. Jika dia niat mengikut imam di saat takbiratul ihram, lam tanaqid salatu, enggak sah salatnya. Baik. Paham? Dia niat ikut imam di takbiratul ihram, sementara takbiratul ihram dia tu sama dengan imam atau lebih dahulu dia. Baik dahulu sebahagian aja atau semuanya. Nah, dia niat ikut imam di takbiratul ihram, lam tanaqid. Enggak dianggap salatnya. Enggak sah. Wa illa, yakni wa illam yakun nawiyan, kalau dia tidak berniat mengikuti imam, in qa'adat furada, solatnya tanaqid secara furada, munfarid dia berarti. Baik, boleh. Ada syarat yang pertama, yutabi tersebut bisa kita ketahui dengan 3 cara. Ada yang pertama tadi, jadi tidak boleh kita lebih dahulu takbiratul ihram kita dengan imam, tidak boleh muqaranah. Baik. Al-amru tsani yutabi, mutaba'ah yang ketiga yang bisa diperoleh dengan itu. Al-amru tsani an la yasbaqa imamahu bi ruknaini fi'alaini mutawaliyaini. Dia tidak mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li yang mutawaliyaini, yang mutatabi'aini, yang berturut-turut. Tidak boleh dia mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li yang berturut-turut. Sawa'un kana tawilaini, baik 2 rukun tersebut tawil, seperti sajadati saniyah wal qiyami ba'daha. Surahnya cuma di sini nih. Surah 2 rukun fi'li yang tawil mutawaliyaini, yang berturut-turut. Sajadah yang kedua, sujud yang kedua, sama berdiri. Dua-duanya rukun tawil, rukun yang panjang. Kemudian mutawaliyaini berturut-turut. Baik. Au kana ahaduhuma tawilan wal akharu qasiran. Satu rukunnya panjang, satu lagi rukunnya pendek. Seperti ruku dan i'tidal. Ruku rukun panjang, i'tidal rukun pendek.
dan duduk di antara sujud dan salah satu sujud. Sahih. Berarti enggak boleh mendahulukan imam dua rukun itu. Sahih. Falau tafriqnya. Falau raka'a wa'tadala thumma btada'a fil huwi lisujudi wa imamuhu ma zala qa'iman nudhir. Maka seandainya makmum rukuk wa'tadala kemudian i'tidal thumma btada'a fil huwi lisujud kemudian dia mulai turun untuk sujud wa imamuhu ma zala qa'iman dan imamnya masih berdiri. Baik. In kana 'amidan 'aliman bi tahrimi dzalik batalat salatu. Jika dia melakukan itu sengaja dan dia mengetahui haram, batal salatnya. Wa illa bi an kana nasiyan aw jahilan lam tabtul. Jika dia melakukan itu secara tidak sengaja, yakni lupa dia ternyata lagi jamaah. Ya kan? Atau dia jahil. Jahil ini tidak tahu keharamannya. Lam tabtul, tidak batal. Lakin la yu'taddu bi hadaini ruknaini. Rukun tadi itu yang dua dia lakukan itu tidak dianggap. Tadi kan dia rukuk, kemudian dia i'tidal. Imamnya masih berdiri. Dia udah rukuk, kemudian dia i'tidal. Dia lakukan secara lupa dia. Dua yang ini tidak dianggap. Apa yang harus dilakukan? Tafsilnya, jika mungkin dia untuk kembali dengan dua rukun ini, sementara imam itu masih melakukan di berdiri, dia tidak lebih daripada 2 rakaat. Wadih? Atau ghair wadih? Di saat dia tadi rukuk, dia kan mendahului imamnya. Dia rukuk, kemudian dia i'tidal. Kalau dia lakukan secara sengaja, batal salatnya. Kalau dia lakukan tidak sengaja, lupa dia, misalnya dia lagi jamaah, dia lupa. Dia rukuk, imamnya masih berdiri. Kemudian dia i'tidal kan? Imamnya masih berdiri. Dah. Yunbar di sini tafsirnya seperti ini. In tamakkana minal ityani bi hadaini ruknaini. Jika mungkin dia lakukan dua rukun ini, dengan dua rukun ini, bi angkana al-imamu mutalabbisan bima kana mutalabbisan bihi haina syuru'i fi sabqi bi ruknaini lazimahul audu. Jika dia mungkin melakukan dua rukun ini, sementara imam melakukan rukun yang lain, dan mungkin untuk dia mengikuti imam dengan tidak melewati dua rukun, wajib bagi dia untuk kembali. Baik. Contoh, makmumnya rukuk, kemudian i'tidal. Imamnya kan tadi masih berdiri. Dah. Kan wajib bagi dia untuk balik lagi berdiri kan? Kemudian di saat dia ingat, wah ternyata imamnya belum rukuk dan belum i'tidal, maka dia jadikan berdiri itu ikut balik imam. Imam kan nggak berdiri lagi nih, pasti dia udah rukuk atau dia udah i'tidal. Jika mungkin bagi makmum untuk melakukan rukuk i'tidal tapi tidak berbeda dengan imamnya dua rukun, lazim bagi dia untuk kembali. Sekali lagi, makmumnya rukuk, dah, kemudian i'tidal. Kan tadi dia lakukan secara lupa kan? Kalau sengaja batal, jelas batal. Utruk ada udah selesai. Kalau sengaja batal, lupa dia, rukuk, kemudian i'tidal. Kemudian waktu dia i'tidal ingat, ternyata imamnya masih berdiri kan? Masih berdiri. Wah, ternyata imamnya masih berdiri. Katakanlah imamnya udah rukuk. Ini kan tadi nggak dianggap, rukuk sama i'tidalnya nggak dianggap kan? Apa yang dia lakukan? Selama mungkin dia kejar imamnya dan tidak berbeda dua rukun, wajib bagi dia untuk melakukannya. Lazimahul aud. Berarti imamnya rukuk, dia tadi berdiri masih. Atau katakanlah imamnya sujud. Imamnya udah sujud. Dah. Begitu misalnya gini. Imamnya rukuk, imamnya i'tidal.
Kita baru ingat pas imamnya i'tidal, kita baru ingat ternyata tadi imamnya belum rukuk dan belum i'tidal. Maka wajib bagi kita untuk apa? Lazim. Kembali kan? Berarti berdiri, kemudian kita rukuk lagi, kemudian kita i'tidal sampai kita bisa mengejar imam dengan tidak diselangi oleh dua rukun. Wadah, paham? Ada ibarat di situ, haina syuru'i fi sabqi bi ruknain. Di saat dia masuk ingin melakukan itu tidak didahului oleh dua rukun. Mutalabbisan, imam tu dimanapun dia lakukan rukun yang mutalabbisan bih, di saat dia melakukan apapun. Intinya tidak diselangi oleh dua rukun. Wa in lam yatamakkan min dhalik lazimahu mutaba'atul imami fi ma huwa fih wa talghu hadhihi raq'ah fayatadarakuha ba'da salami imamihi. Seandainya tidak mungkin, enggak mungkin misalnya, enggak mungkin dia kembali. Seandainya dia kembali, enggak mungkin dia kejar imamnya. Kan? Maka apa yang dia lakukan? Dia tunggu imamnya. Wajib mutaba'ah, langsung mengikuti imamnya. Misalnya imam di mana? Di sujud, langsung dia sujud. Enggak usah lagi dia rukuk, tidak enggak. Langsung dia sujud ikut imam. Rakani laga. Enggak dianggap. Maka kayak orang masbuk, dia sempurnakan setelah imamnya salam. Tamam. Alhamdulillah. Taib. Amma in sabaqal ma'mumul imama bi ba'di ruknin. Jika makmumnya mendahului imam dengan sebahagian rukun, yakni rukuk aja wal imam qaim. Satu rukun aja. Wastamara raki'an hatta raka'a imamuhu. Kemudian dia tetap rukuk sampai rukuk imamnya. Nah, au sabaqahu bi ruknin tam. Atau mendahului imamnya dengan satu bi an raka'a wa syara'a fi i'tidal. Rukuk, kemudian dia ingin masuk ke i'tidal. Wal imamu mazala fil qiyam. Imamnya masih berdiri. Au bi ruknin wa ba'di ruknin. Atau dengan satu rukun dan sebagian rukun. Misalnya dia rukuk wa atamma i'tidalahu wal imamu qa'im. Seperti dia rukuk wa atamma i'tidalahu. Kemudian dia sempurnakan i'tidal. Imam masih berdiri. Tamam? Oke. Au bi ruknaini ghairi fi'laini, atau dengan rukun selain rukun fi'li. Taib, semuanya itu enggak batal salatnya. Enggak batal salat. Satu rukun. Tadi disebutin yang pertama apa? Bi ba'di ruknin. Kemudian biruknin tam. Kemudian biruknin wa ba'di ruknin. Taib, au biruknaini, atau dua rukun ghaira fi'laini. Tidak fi'laini. Syuf, yang kalian harus ingat apa tadi? Yang enggak boleh apa? Berbeda dua rukun. Kalau satu rukun berarti boleh kan? Atau satu sama sebagiannya, belum sempurna. Baru syuru'. Tamam. Atau dua rukun tapi bukan rukun fi'laini. Seperti salah satunya qaulan, salah satunya lagi misal qiraah al-Fatihah, kita duluan sama imam. Batal salat? Enggak batal salat. Atau rukun. Dua fi'li, misalnya satu qiraah, satu rukun. Kita duluanin imam, duluan kita baca, kemudian kita rukuk. Batal salat? Enggak. Karena satu qauli, satu fi. Yang enggak boleh dua-dua fi. Tamam. Seperti tasyahud dan salah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya qauli, itu dua-duanya qauli. Kita dahulukan imam di situ. Batal salat? La. Atau dengan dua biruknaini fi'laini, dua rukun fi'laini, ghaira mutawaliyaini, tidak berturut-turut. Ka'an raka' wa i'tadala wastamara qa'iman hatta raqa'al imamu wa i'tadala thumma sajada ma'a imami thumma rafa'a ra'sahu ma'a sujudi qabla imami thumma hawali sajdati saniyah qabla julusil imam
fala tabtulu sulatu bidzalika kullihi wa la yadurru fi sihatil qudwah. Oke, seperti misalnya dia ruku', seperti makmum ruku', wa'tadala, kemudian i'tidal, wastamara qa'iman, berdiri dia di i'tidal tu sampai imamnya ruku'. Kemudian imamnya i'tidal. Kemudian sujud dia sama imamnya. Summa rafa'a rasahu. Kemudian makmum tu mulai lagi dia angkat kepalanya dari sujudnya sebelum imamnya. Kemudian dia turun untuk sujud yang kedua. Baru imamnya bangkit lagi. Dah, sebelum imamnya berarti apa? Satu rukun qasir, satu rukun tawil. Kalau antara salah satunya, kalau satu ada rukun tawil, satu lagi rukun qasir, kita lewatin dua rukun itu, satu qasir, satu tawil, enggak batal. Karena yang batal apa? Harus tawil, kemudian mutawaliyai, harus berturut-turut beriringan. Baik. Wal amru tsalits an la yata'akhkhara an imamihi bi ruknaini fi'laini mutawaliyaini. Ada kebalikannya. Makmumnya tidak boleh ta'akhur, tidak boleh terlambat dari imamnya dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut. Baik dua-duanya panjang atau salah satunya panjang dan yang lainnya Tadi satu panjang, satu pendek, enggak berturut-turut, enggak batal. Yang batal apa tadi? Dua-duanya panjang atau satu panjang, satu ada batal. Berarti harus ada 3 kait. Fi'laini, tawilaini, mutawaliyai. 3 kait ni yang penting. Baik. تمام ونكتفي بهذا. Baik, itu sedikit lagi syarahnya, insyaallah bisa kalian baca sedikit lagi. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baca ini. Ada muhim tatimah fi ahkamil masbuk wal muwafiq. Di situ nanti disebutkan permasalahan tentang uzur. Uzur boleh berbedanya imam dan makmum. Ada yang dianggap uzur, ada yang tidak. Misalnya batai qiraah, orang yang Al-Fatihahnya bacaannya lambat, itu termasuk uzur. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baca lagi. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bis-shawab.